diingatkan lagi lebih dalam gitu ya. Intinya komunikasi memang penting ya. Saya juga sampai sekarang, seumur sekarang gini saya masih belajar. There is no relationship without a communication. Kita sebagai keluarga Kristen, kalau saya pribadi menganggap bahwa keluarga Kristen itu adalah refleksi dari keluarga kudus. Dicurangin gitu sama kompetitor yang punya relasi orang dalam gitu. Jadi mendengarkannya pun kita sangat enjoy dan menangkap apa yang langsung dikatakan ke kita. Jangan kasih kesempatan iblis mengambil keuntungan gitu. FGB men, be strong in the Lord, and His banner over us is love. Amin. Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena hari ini dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus bisa bersama-sama dengan Pak Bram dan juga teman-teman di sini semuanya yang Zoom. Sungguh luar biasa. Saya tadi dengar bagaimana berkomunikasi, saling berkomunikasi dan saling bersaksi mengenai firman Tuhan. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Terima kasih. Nah, teman-teman, saya kenalkan, nama saya Lukman Priyosutanto, istri saya namanya Vivian Chen, dan saya ada 3 anak, Tiffany Joaneka Priyosutanto, Isabel Kimberly Priyosutanto, dan Joshua David Priyosutanto, dan saya punya cucu 1, Kelia Joaneka Masrin, dan anak menantu saya, Daniel James Masrin. Dan puji Tuhan, hari ini saya bisa hadir di sini. Teman-teman, FGB Men, saya diajar, saya masih belajar juga komunikasi, tapi satu hal yang komunikasi adalah sepanjang hidup kita dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Dan itu bukan hanya satu arah, tapi 2 arah gitu. Seperti apa yang tadi Pak Bram lakukan dengan teman-teman, luar biasa itu. Pak Bram bilang sesuatu mengenai firman dan teman nyaut kembali, tapi dengan kasih, luar biasa. kita berbicara komunikasi, bukan soal telepon, handphone, wifi, bukan, tapi mengenai hati. Kita sebagai orang percaya, ahli waris Tuhan, tubuh Kristus, anak-anak Tuhan, kita harus berkomunikasi dengan cara Tuhan, dengan cara yang baik dan benar. Puji Tuhan. Sampai hari ini, sekali lagi, saya berusaha sebaik mungkin, bukan hanya dengan Pak Bram juga, tapi dengan Tuhan. Saya selalu berintrospeksi, dan kalau memang saya ada salah juga, saya bilang, Tuhan tolong kasih tahu saya gitu. Begitu juga sesama manusia, kalau ada teman-teman, saya bilang tolong kasih tahu dengan istri ataupun kakak adik, ada sesuatu, ya berkomunikasi gitu. Bukan bicara di belakang, tapi berkomunikasi yang sehat dan benar. Firman Tuhan di Yakobus 2 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikat. Oke, sekali lagi. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan di Galatia 5 ayat 6, iman harus disertai dengan perbuatan kasih. Sebab kalau kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus, hal menuruti atau tidak menuruti peraturan sunat tidak menjadi soal lagi. Yang penting hanyalah percaya kepada Kristus, dan itu nyata dalam kasih kita kepada orang lain. Kalau terjemahan Alkitab Amplified Bible ya, atau yang bahasa Inggrisnya ke bahasa Indonesia, karena jika kita di dalam Kristus Yesus, sunat atau tidak sunat itu tidak berarti apa-apa, tetapi hanya iman yang diaktifkan dan diungkapkan dan bekerja melalui kasih kepada sesama manusia pun kepada orang lain. Kasih Yesus Kristus tanpa perbuatan bukan iman. Iman kepada Yesus Kristus harus disertai perbuatan kasih kepada sesama manusia. Karena kalau kita ada kasih Yesus Kristus, komunikasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama manusia
itu akan jauh lebih baik. Amin. Jadi Amin. ada kasih Yesus Kristus, pasti ada buah roh. Saya juga ini kan hari ini kan komunikasi dalam keluarga ya, dan kuasa doa. Itu kita punya topik hari ini. Tapi sebelum kita ke sana, Tuhan ingatkan firman Tuhan dulu. Makasih. Ada kasih Yesus Kristus, pasti ada buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan, dan pengendalian diri. Dan ini semuanya tuh sangat berguna. Dan bukan hanya untuk karakter kita, tapi waktu kita berkomunikasi. Komunikasi dengan dengan tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan, dan pengendalian diri. Bisa aja kita berkomunikasi dengan marah, berkomunikasi dengan kepahitan, berkomunikasi dengan tidak mengasihi, tidak berkomunikasi dengan tidak ada pengendalian diri. Jadi komunikasi kita tuh harus dengan kasih, komunikasi kita dengan sabar, komunikasi kita dengan pengendalian diri, dengan buah roh gitu. Karena saya sendiri juga pernah alamin gitu. Ini saya kasih contoh ya, apa yang saya pernah alami. Saya baca dulu. Saya baca dulu apa yang Tuhan taruh di hati saya. Kita bisa mempunyai lebih dari yang saya kasih contoh gini. Waktu saya di Amerika, saya waktu ke sana sekolah, umur saya tuh waktu itu 18. Semua ada. Uang sudah dikasih, mobil juga dikasih, ya sekolah juga cukup bagus, dan semua serba ada, serba dikasih, serba cukup gitu. Tapi waktu itu saya ingat waktu saya sudah mengalami kecelakaan dan saya diselamatkan Tuhan, dan saya menanya-nanya Tuhan, kenapa waktu itu saya yang diselamatkan dan teman saya satu ini, kenapa dia meninggal gitu. Saya tidak mengerti. Dan waktu saya kembali ke sekolah, masih selalu ada dalam hati saya gitu. Tidak mengucap kelihatannya kenapa ada pertanyaan terus gitu, dan tidak mengucap syukur gitu. Dan waktu itu saya bisa bersama-sama teman saya, banyak teman di sekolah di universitas. Saya bisa pergi pesta, party, habis itu saya bisa bermain game, tapi tidak ada kosong gitu. Tidak ada sepertinya tidak Damai. Ya, tidak ada damai dan tidak just kita bisa bersama rame banyak orang tapi kosong. Dan perasaannya hubungan Tuhan juga kurang gitu. Jadi harta, pemilikan yang banyak itu teman, bukan berarti kita bisa berkomunikasi. Bisa, sekali lagi kita bisa di ruangan yang penuh orang, teman-teman, tapi tidak bisa juga berkomunikasi. Tapi puji Tuhan, Tuhan rubah. Dan juga, saya juga mau kasih contoh, kita juga bisa dekat dengan keluarga yang dekat sama kita ya, tapi bisa juga tidak berkomunikasi. Saya mau kasih kesaksian. Dari umur 3 bulan, saya bersama-sama orang tua dan kakak perempuan saya waktu itu, yang umurnya 1 tahun lebih beda sama saya, kita sama-sama waktu tahun 60-an. Kita pergi ke Jepang. Umur saya sekarang udah 57. Waktu itu umur 3 bulan ya. Pergi bersama-sama, udah hampir setahun, saya dikirim pulang dulu sama tante saya, dan selama setahun lebih saya tinggal dengan kakek dan nenek saya dari
orang tua dari ibu saya. Gitu. Dan sudah itu, waktu orang tua saya sudah balik, umur 6 tahun, saya dikirim ke Singapura. Setiap tahun sekali 2 kali saya bisa ketemu orang tua atau pulang ke Jakarta atau mereka datang ke Singapura gitu. Dan jadi jarang sekali ketemu, jarang sekali berkomunikasi. Dan waktu saya pulang selama hampir setahun lebih 2 tahun, umur 18 saya dikirim lagi ke Amerika. Jadi komunikasi dengan orang tua sangat kurang gitu. Dan juga adik dan kakak saya. Tapi kita bisa ketemu. Tapi kalau saya pelajarin, kalau saya lihat kembali lagi, komunikasi saya waktu itu kurang. Harusnya bisa lebih baik lagi. Jadi dari kecil, tapi saya bisa merasakan kasih mama saya gitu waktu itu. Bisa merasakan. Dan waktu saya di sekolah pun bisa merasakan, karena saya di sekolahan St. Patrick, seorang brothers ya. Jadi brothers itu yang mereka tuh tidak menikah, brothers sekolah St. Patrick's, udah gitu mereka juga adalah panutan saya, dan juga ada beberapa guru yang bukan brothers, bukan yang full time, dan mereka ada yang luar biasa baiknya. Saya melihat mereka dan saya mengikuti mereka. Cara komunikasi mereka tuh begitu gitu. Bukan berarti saya tidak disiplin, tapi saya juga didisiplin. Itu antara lain ya komunikasi. Jadi contoh lagi, barangkali Pak Bram, ada yang belum menikah, ada yang sudah menikah di sini. Satu rumah dengan istri. Bisa juga kita satu rumah dengan istri, komunikasi kita juga bisa kurang kan? Ya benar ya Pak Bram ya? Ya. Bisa ya. Teman-teman kalau yang belum nikah barangkali belum tahu, tapi kita pun yang satu rumah, satu ranjang, kadang bisa juga salah berkomunikasi. Jadi begitu juga dengan anak-anak, dengan orang tua saya juga, dengan anak-anak saya pernah juga miskomunikasi. Karena mereka suka party, saya berkomunikasi dengan mereka, tapi mereka cara berkomunikasinya lain. Karena ya ini antara lain juga. Saya banyak belajar. Jadi pengalaman kita lain-lain, tapi intinya kita yang ada di Zoom ini pernah mengalami atau sedang mengalami seperti itu. Teman-teman, saya banyak belajar dari firman Tuhan. Dan hari ini saya mau teman-teman juga sama-sama belajar dari sebagian dari hidup. Yang pertama adalah, yang saya mau sampaikan adalah Abraham. Saya mau panggil teman-teman FGP Men, kekasih-kekasih Tuhan Yesus. Yang pertama, kita barangkali, saya singgung sedikit ya, saya juga di dalam family business, dalam hal keluarga gitu. Family business. Bisnis keluarga tuh bisa terjadi juga salah paham. Dan apa yang harus kita lakukan. Sebelum saya kasih contoh yang baik, saya mau kasih kesaksian lagi. Papa saya dan saya, papa kakaknya, itu karena miskomunikasi, itu bisa sampai ke pengadilan, dan itu sampai 20 tahun lebih karena miskomunikasi dan tidak mau berkomunikasi dengan cara yang baik, dan itu merugikan anak-anak, merugikan bukan hanya waktu, uang, pikiran gitu, yang harusnya bekerja untuk lebih baik lagi. Tapi hari ini saya mau kasih contoh yang baik dari firman Tuhan. Bagaimana
luar biasa. Yang pertama yang saya mau kasih contoh adalah mengenai Abraham. Melalui kasih penyertaan Tuhan dan komunikasi antara Abraham dan Lot di dalam usaha keluarga. Saya ambil dari firman Tuhan Kejadian 13, dan saya banyak baca firman Tuhan, teman-teman sabar dan mendengarkan dan jadi berkat untuk teman-teman semua. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun, itu keponakannya pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram itu sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Jadi Tuhan panggil Abraham keluar, dan Tuhan dan Lot mau ikut, dan Abraham juga ajak itu. Dan di situ apa? Tuhan mengembangkan usaha mereka, dan mereka tuh menjadi sangat kaya, menjadi diberkati, dua-duanya diberkati. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri itu terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Itu kata Abraham. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan lihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap. Itu saya baca sampai selesai ya. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan. Tapi yang pertama gini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunan untuk selama-lamanya. Sebelum saya baca semuanya, jadi Abraham sungguh luar biasa. Dia memberikan waktu, padahal kan Abraham orang yang lebih tua, jauh lebih tua, omnya. Dan dia memberikan kepada keponakan, ayo kamu yang pilih deh, silakan. Itu adalah komunikasi. Dan ini bicara juga soalnya Abraham juga sangat mengasihi Lot. Karena itu dia diajak. Waktu kesaksian saya, Papa dan Om, itu tidak terjadi. Pertama seperti itu. Tetapi terjadi suatu salah paham. Tapi di sini luar biasa, Abraham tidak lihat di mana waktu itu kelihatannya Lot dapatnya lembah aja, wah luar biasa. Ya, apa yang dikatakan tadi.
Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan tuh selalu berkomunikasi dengan Abraham, dan Abraham juga sebaliknya gitu. Jadi dua arah dengan Tuhan. Dan Abraham juga berkomunikasi dengan Tuhan. Dan apa kata Tuhan? Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat dihitung juga. Bersiaplah jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Walaupun mereka sudah pisah, ya mereka pisah baik-baik, ya usahanya, tapi Abraham tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut dan dia tidak marah, dan dia tidak menyalahkan Tuhan. Luar biasa. Dan Tuhan tolong Abraham. Dan saya mau kasih kesaksiannya gitu dari Lot, keponakannya, waktu ada bermasalah, firman Tuhan katanya gini. Waktu ini saya ambil juga dari Kejadian 18. Abraham berdoa syafaat untuk Sodom. Sesudah sekian lamanya Lot tinggal di sana, bukan tambah baik, tapi tambah buruk, karena Tuhan tidak suka Sodom. Tapi di sini luar biasa, waktu Abraham bisa tahu, saya baca aja supaya Abraham berdoa syafaat untuk Sodom. Dengar baik-baik teman-teman, Abraham melakukan kasih. Cara Abraham berkomunikasi. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar, serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Teman-teman, Abraham mau merendahkan hati dan melakukan kasih. Abraham berdialog, berkomunikasi dengan Tuhan, dan berdoa. Abraham tidak membalas atau melakukan kejahatan, atau acuh tak acuh. Dia mau melakukan kasih. Saya baca aja. Waktu Tuhan mau, sebelum Tuhan menghancurkan atau membasmikan Sodom dan Gomora, Abraham menyahut kepada Tuhan. Sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Abraham, aku debu dan abu. Sekiranya Abraham merendahkan diri kepada Tuhan, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5? Firman-Nya, aku tidak memusnahkan jika aku dapati 45 di sana. Dan Abraham sama Tuhan tuh berdialog, berkomunikasi. 45, 40, 30, 20. Tidak bisa. Dan Tuhan harus menghancurkan ataupun destroy, menghancurkan Sodom dan Gomora. Tapi di situ Lot diselamatkan. Walaupun Lot waktu itu sepertinya kalau secara manusia harusnya walaupun Lot tidak dan Abraham baik, tapi pegawai-pegawainya kan sampai berantem. Tapi luar biasa, Abraham berdoa syafaat supaya orang-orang sana bisa selamatkan, dan Lot juga dan keluarga. Abraham tidak memikirkan diri sendiri saja. Saya, aku, tidak. Abraham cares for his family. Abraham cares for Lot, dan juga supaya orang-orang di sana bisa diselamatkan. Walaupun teman-teman, Abraham juga tidak perfect, tetap Abraham tahu kasih Tuhan dan dia melakukan kasih. Teman-teman,
kesaksian tadi, Papa dan saya sesudah 20 tahun lebih, akhirnya puji Tuhan bisa damai, tapi saya sudah meninggal. Akhirnya Papa saya dan saya dan saudara-saudara saya yang lain bisa berkomunikasi. Karena apa? Waktu itu saya dan adik-adik saya udah nggak bisa apa-apa lagi, ya, udah habis banyak uang, waktu, dan kita tidak bisa ke kiri ke kanan. Akhirnya apa? Kita surrender, kita bersandar pada Tuhan sepenuhnya. Tuhan, kita tidak bisa apa-apa, kita angkat tangan, dan di sana Tuhan tolong. Kita berkomunikasi dengan baik, dan kita saling memaafkan, saling kasih. Waktu mereka mau kita bantuan, kita tolong. Kenapa? Lukman belajar dari firman Tuhan. Ini sudah kita mengerti firman Tuhan, kita belajar, kita mau lakukan firman Tuhan. Tuhan melakukan kasih ini kepada sesama manusia. Walaupun apapun juga persoalan itu, seperti Abraham dan Lot juga. Bakal Tuhan bilang aja, kalau musuh kita lapar, kita memberikan dia minum ataupun makanan. Kasihlah musuh. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Kita tuh disuruh komunikasi dengan cara itu. Ada banyak contoh lagi orang-orang yang lain. Tapi hari ini hanya saya mau bicara soal Abraham aja. Tindakan imannya. Abraham dijadikan Tuhan. Abraham sahabat Tuhan dan bapa orang percaya. Sungguh luar biasa. Di firman Tuhan Yakobus 2, 17, 21, 24, 26, saya baca aja pelan-pelan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah Bapa di surga memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Waktu Abraham percaya kepada Tuhan, itu dihitungannya sebagai kebenaran. Begitu juga kita. Karena itu Abraham disebut sahabat Tuhan, sahabat Allah. Jadi kita sungguh-sungguh ya, kita juga bisa disebut juga sahabat. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Teman-teman ingat, kita diselamatkan oleh iman, bukan perbuatan kita. Tapi karena iman, karena kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga karena kita mengasihi Tuhan, kita juga mau melakukan kasih itu pada sesama manusia, bukan hanya kepada Tuhan. Tuhan melihat itu. Sebab itu, karena sekali lagi saya baca, karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Teman-teman, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, FGB Man, Tuhan berkomunikasi dengan Abraham sebelum menjadi Abraham. Tapi, saya mau bicara, Abraham ya, menjawab dan berbincang-bincang dengan Tuhan. Mau gak teman-teman berbincang-bincang ataupun berkomunikasi dengan Tuhan? Melalui firman-Nya, bukan itu aja. Waktu kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya, Tuhan tuh memberikan Roh Kudus-Nya, dan Tuhan memampukan kita untuk bisa mendengar suara-Nya. Dan teman-teman, komunikasi bukan satu arah. Bukan kita berdoa gitu. Tuhan, aku mau ini. Tuhan, aku mau ini. Aku mau. Bukan. Kita belajar dari Abraham tadi. Abraham
Tuhan yang justru memberikan perintah kepada Abraham dan juga berkat kepada Abraham dan menerimanya. Dan Abraham waktu yang tadi bukan soal aku sayanya, tapi waktu Lot gitu, justru dia berdoa syafaat gitu. Dan dia bernego untuk supaya Lot juga bisa diselamatkan dan kota Sodom itu. Jadi bukan untuk diri sendiri aja. Dan sekali lagi Tuhan berbicara kepada Abraham dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenarannya. Kenapa? Abraham orang percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena itu Tuhan janji akan memberikan ahli waris untuk Abraham, dan Tuhan memberi suatu pengwahyuan. Tuhan waktu Abraham sebelum ini Tuhan sudah memberikan dia ahli waris untuk Abraham. Tuhan memberikan suatu pengwahyuan kepada Abraham, hal keturunannya gitu. Walaupun waktu itu Abraham belum ada keturunan, Tuhan sudah memberikan. Kenapa? Abraham percaya. Dan Tuhan juga akan memberikan negeri untuk Abraham dan keturunannya. Luar biasa. Karena Abraham percaya. Dan saya percaya pada hari ini juga, teman-teman, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sungguh-sungguh, Tuhan akan melakukannya untuk kita juga. Janjinya kepada Abraham juga janjinya kepada kita. Ini adalah komunikasi Tuhan dengan Abraham. Dan tindakan Abraham adalah percaya. Begitu juga kita harus percaya kepada firman dan juga Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah firman. Yohanes 1:3, dan firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dan firman itu adalah Yesus Kristus. Dan Yesus, kalau kita baca di Yesaya 9 ayat 5, bahasa Inggrisnya 9 ayat 6, dia adalah penasihat ajaib. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia adalah siapa? Raja damai. Dia adalah yang maha kuasa. Itu adalah Yesus, adalah Bapa, adalah Anak, adalah Roh Kudus. Yesaya 9 ayat 5. Penasihat ajaib itu adalah Roh Kudus. Bapa yang kekal itu adalah Bapa di surga. Allah yang maha kuasa itu adalah Bapa yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Dan yang keempat, Raja damai. Dia adalah Yesus Kristus. Yesaya 9 ayat 5. Dan kalau kita baca lagi, Yohanes 13 ayat 13, Yesus bilang Aku adalah Tuhan dan Guru. Benar kamu bilang aku adalah Tuhan. Saya mau baca itu barangkali nanti bisa baca di rumah ya, di mana Tuhan memberikan pengwahyuan, suatu penglihatan bahwa atau saya baca aja supaya sebentar saya baca. Kejadian 15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan padaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, oleh orang Damsik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikianlah, orang ini tidak akan menjadi ahli warisku, melainkan anak kandung. Dialah yang akan menjadi ahli waris. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Berkata juga, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita percaya kepada firman. Teman-teman, kita harus belajar berdiam diri, juga berdialog dengan Tuhan,
secara firman. Seperti Abraham juga, dan mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Dan saya percaya, kenapa? Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diberi roh kebenaran. Sikap hati kita, Tuhan bicara soal sikap hati. Itu adalah sikap hati seperti Abraham. Lot bisa dekat sama Abraham, tapi sikap hatinya beda. Sikap hati kita seperti siapa? Harus seperti Tuhan Yesus Kristus. Abraham mau percaya dan dia mau taat melalui komunikasi dengan Tuhan. Karena iman percaya kepada kita, Yesus Kristus, dan ketaatan kita kepadanya, Tuhan memberikan kita hal-hal yang baru. Kita belajar dari Abraham. Tapi teman-teman ingat, saya akan membaca secara Tuhan, firman Tuhan itu luar biasa sekali. Saya baca, ini masih perjanjian lama, nanti saya baca ke perjanjian. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, saat berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Mulai dari sungai Mesir sampai ke yang besar itu sungai Efrat. Teman-teman lihat, kalau kita lihat saat ini 2022, janji Tuhan tuh kepada Abraham sudah terjadi. Tuhan memberikan keturunan kepada Abraham yang luar biasa. Ya. Dan juga saya sih mau kasih contoh juga di mana Abraham juga berkomunikasi dengan istrinya. Saya baca aja singkat. Tuhan memperhatikan Sarah kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapa tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Teman-teman, janji Tuhan itu ya dan amin. Jangan khawatir, jangan takut. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi kita lakukan bagian kita. Percaya, melakukan bagian kita. Kita harus bekerja. Saya mau kasih kesaksian. Lukman dan keluarga bekerja di bidang properti, juga LED lighting, maupun solar panel dan trading. Dan sebelum COVID, waktu itu atau 4 tahun yang lalu sudah kita pemisahan. Itu kita sudah damai di akte, di lawyer, semuanya oke. Kita bisa jual. Sebelumnya tuh kita susah menjual aset kita, nggak boleh, semuanya diikat. Jadi waktu kita bisa menjual, luar biasa. Kita jual, kita membayar utang-utang kita ke bank, kita membayar utang-utang kita ke pemerintah, pajak dan lain-lain, dan kita juga 95% kita bisa bayar. Dan puji Tuhan kita bisa juga ikut tax amnesty. Tapi sesudah itu, waktu 2,5 tahun yang lalu sebelum COVID, itu properti itu sudah sudah bubble. Jadi bank tidak mau melakukan pinjaman, dan waktu itu kita juga tidak ada performance gitu. Kita selama itu kalaupun jual yang kecil-kecil dan tidak ada performance sama sekali. Jadi bank tidak mau ngasih pinjam. Jadi apa yang kita lakukan? Kita juga selama ini kakak adik kita juga selalu berdoa bahwa kita semuanya tubuh Kristus. Ya, saya ada Katolik, Protestan, Kristen semua. Pokoknya tapi kita tidak memandang denominasi. Yang kita lihat Yesus Kristus. Puji Tuhan luar biasa.
kita berdoa selalu bersama-sama, Tuhan mendengar. Dan sebelum COVID 2019 ya, November, Tuhan kasih partner perusahaan TBK gitu. Tapi sudah kita tanda tangan November, Desember itu mulai COVID, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di situ kita berdoa juga. Dan Tuhan, puji Tuhan, tetap kita bukan tidak berbuat apa-apa lagi, tetap kita berkomunikasi dan planningnya apa nih? Dan puji Tuhan, April, Mei kita bisa mulai bermarketing, dan juga kita sudah mulai land clearing, marketing, dan mulai marketing. Dan puji Tuhan, 6 bulan kemudian kita bisa menjualnya. Dan sampai saat ini 2021 kemarin kita sudah menjual 26-30%. Dan development-nya sudah mencapai sampai sekarang 60%. Luar biasa. Dan bukan itu aja. Tahun ini, pas ada COVID juga, Tuhan juga mengirim satu lagi. Kita ada tanah, Tuhan pakai apa yang bukan kita tidak ada. Tuhan tuh memberi atau melakukan kita apa yang kita ada. Apakah itu talenta, ya, ataupun teman, sahabat, ataupun kita ada tanah. Luar biasa, kita ada tanah, dan Tuhan mengirim melalui teman dari adik saya, dan waktu itu proyek dia sudah selesai di Bintaro, dan mereka pas teman saya ajak, yuk lihat-lihat ke tanah kita, lihat-lihat, dan mereka senang. Proyek nggak besar, cuma hampir 2 hektar aja yang ini, tapi luar biasa, mereka melihatnya dan mereka cocok. Itu 6 bulan yang lalu, dan sekarang itu kita sudah itu 6 bulan yang lalu, dan 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu mulai land clearing, dan sekarang sudah mau bikin model house. Ini proyek yang kedua, dan puji Tuhan udah ada berapa yang dijual juga saat ini gitu. Kenapa? Kita mau berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi, berdoa, mengandalkan Tuhan, dan kita juga kakak adik, kita saling menguatkan. Jangan takut, ayo kita percaya gitu. Apapun, tidak lihat dominasi, tapi kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah FGB Men. Kita kuat di dalam Tuhan. And His banner over us is love. Kasih. Dan puji Tuhan, sampai sekarang kita bisa berjalan, kita bisa karyawan-karyawati kita bisa bayar gaji juga, dan puji Tuhan juga LED kita juga berusaha. Jadi proyek-proyek juga berjalan, bukan karena kuat gagah kita. Apa bagian kita? Apa yang Tuhan kasih, apa yang kita ada? Apakah Tuhan kasih kita tanah, teman? Ya, Tuhan kasih kita apa? Berkomunikasi. Tuhan pakai semua itu. Jadi teman-teman jangan kecewa, jangan juga lihat pengalaman yang dulu. Tuhan bisa memberi pengalaman atau hal-hal yang baru. Tuhan melakukan untuk Abraham, dan juga banyak hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang di tubuh Kristus di firman. Dan Tuhan bisa melakukan bukan hanya untuk Lukman dan kita semua. Dan saya percaya ada terobosan yang baru hari ini untuk kita semuanya. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada pemulihan, ada janji Tuhan yang luar biasa, ada komunikasi dengan Tuhan antara Sarah dan Abraham, ada komunikasi yang baik antara Sarah dan Abraham. Tidak saling menyalahkan, tetapi ada pemulihan. Kita tahu Abraham dan juga Sarah pernah terjadi di mana Sarah mau janji Tuhan tuh Abraham akan ada keturunan. Tapi Sarah melihat umur saya sudah 90, mana mungkin, udah 90 waktu itu. Mana mungkin gitu. Tapi bagi Tuhan Yesus Kristus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Teman-teman percaya, pasti ada terobosan. Waktunya Tuhan indah. Ingat, jangan bersungut-sungut.
mengucap syukur dan berterima kasih. Lakukan bagian kita. Tuhan sudah memberikan kepada Abraham keturunan yang luar biasa. Sisilah Yesus Kristus. Kita tahu ya, kalau kita baca firman dari Abraham sampai siapa? Daud semua dan seterusnya gitu. Sampai Yesus Kristus. Sisilah. Kita bisa lihat dari firman Tuhan. Sejarah. Firman Tuhan, sejarah dan juga saat ini apa yang sudah terjadi. Itu semua sudah terjadi. Itu janji itu luar biasa untuk kita juga. Sekali lagi, Abraham juga tidak sempurna, ya teman, tapi Tuhan tetap mengasihi Abraham. Kenapa? Abraham tetap taat dan setia kepada Tuhan. Dan juga, ya teman-teman, kita tahu apa yang sudah pernah terjadi, tapi Abraham tetap setia kepada Tuhan. Saya baca. Nanti kalau mau lihat apa kelemahan orang itu ada aja, bisa dibaca. Tapi saya hari ini hanya mau memberikan apa yang kata kasih firman Tuhan. Carilah wajah Tuhan. Carilah wajah Tuhan Yesus Kristus. Carilah Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati, roh, tubuh, jiwa kita. Dan mengasihilah sesama manusia. Itulah cara Tuhan berkomunikasi dengan kita dan juga dengan sesama manusia. Kita akan melihat hal-hal yang baru. Tuhan Yesus Kristus Maha baik, Maha pengampun, Tuhan Yesus Maha kasih. Saya mau dalam teman-teman, apapun yang Abraham pernah lakukan, dalam semua itu Abraham tetap setia dan taat kepada Tuhan. Bagaimana kalau kita ada masalah? Apakah kita tetap menyalahkan orang lain, menunjuk orang itu salah? Saya pernah mengalami dan saya minta ampun sama Tuhan karena apa yang saya lakukan dan juga keluarga saya. Dan saya waktu saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan komunikasi dengan Tuhan dan dengan sesama manusia itu jauh lebih baik dan Tuhan memberikan hal-hal yang baru, terobosan-terobosan yang baru. Teman-teman mau tahu rasanya apa Abraham dimampukan ini? Coba kalau bisa Pak Bram buka deh, di Galatia 3 ayat 14 dan Pak Bram baca gitu. Galatia 3 ayat 14. Galatia 3 ayat 14 Pak ya. Iya. Sebentar Pak. Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Jadi Kristus melakukan begitu supaya berkat yang dijanjikan Tuhan ya kepada Abraham itu diberikan juga kepada bukan orang-orang bukan Yahudi, pada kita gitu yang percaya kepadanya. Dengan demikian kita pun yang percaya kepada Tuhan dapat menerima roh yang dijanjikan oleh Tuhan. Abraham itu ada roh Tuhan. Karena itu Tuhan memampukan dia. Kalau kita tahu Abraham ada iman, Abraham ada Roh Kudus. Dia setia dan mau taat, dan dia mau melakukan yang baik dan benar. Dan dia apa? Bukan dia mau setia, dia mau berkomunikasi dengan Tuhan dan sesama manusia. Apapun konsekuensi, dia tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Jadi waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita, sungguh kita mengasihi.
kita mengasihi sesama manusia. Teman-teman, kalau kita ada salah saat ini kepada sesama manusia, kita harus minta ampun sama Tuhan, dan kita juga harus mengampuni dan kasih orang. Kalau kita kan biasa doa Bapa kami kan, Tuhan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kita juga mengasihi orang-orang yang sudah bersalah kepada kami. Tapi juga teman-teman, ada di 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Kalau bisa Pak Abram juga bisa, kalau Pak Abram bisa baca 2 Korintus 2, 10 ayat 10 dan 11. 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11 ya Pak ya. Ini 2 mengenai Korintus. politik. Ya. Tapi firman Tuhan berbicara. Dua Korintus 10 atau 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Oh ya. Saya wakili deh, saya boleh. Sebab Ya. sudah dapat nih. Oke, silakan. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Amin. Oke. Kalau tidak, kita terdendam, marah. Kita tuh pikiran kita selalu apa? Iblis bicara tuh. Walaupun kita nggak sadar. Maka itu, Tuhan Yesus ajar doa Bapa kami. Itu luar biasa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak di bumi seperti di dalam surga. Bapa, berikanlah pada hari makanan kami yang secukup. Itu bicara juga firman Tuhan. Air yang hidup dan roti yang hidup. Yang kita tidak akan pernah lapar lagi, tidak pernah akan haus. Dan Bapa, ampunilah kami atas segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang-orang sudah bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena kerajaan, kekuatan, dan kemudian adalah milik. Kerajaan dan kekuatan adalah milik sekarang dan selama-lamanya. Karena itu, kalau kita percaya pada Yesus Kristus, kerajaan dan kemuliaan adalah miliknya. Maka itu juga waktu kita menjadi anak-anaknya, menjadi ahli waris, kita juga akan menerima itu. Teman-teman, saya baca firman Tuhan ya. Dengar baik-baik. Jadi tadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berkat dan janji Abraham ada pada kita. Dan kita akan apa? Menerima Roh Kudus. Dan kita akan menerima apa? Janji Tuhan juga. Dan janji apa yang Tuhan berikan kepada Abraham, Tuhan akan memberikan kepada kita juga. Kalau kita ada Roh Kudus, kita bisa bertindak. Terus ini seperti apa? Jalan Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya baca Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Tuhan mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Dan saya baca di Roma 8:38, saya baca, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah akan menggugat orang-orang pilihan Tuhan atau Allah? Tuhan yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus yang telah mati.
bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Bapa di surga, yang malah menjadi pembela bagi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah Bapa di surga yang ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. FGB Men, mari kita percaya kepada firman, percaya kepada Yesus Kristus. Dan kalau kita, sebelum saya mau ajak teman-teman ya, mengikuti saya gitu. Iman percaya. Kalau bisa teman-teman walaupun nggak di unmute nggak apa-apa, tapi mengikuti. Sama-sama ya sekarang. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sudah mengaruniakan anakmu Yesus Kristus untuk saya. Yesus Kristus sudah mati di kayu salib dan sudah bangkit. Dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menyucikan, membersihkan, menguduskan, menyembuhkan, dan membebaskan saya dari segala yang jahat. Sekali lagi saya teman-teman ikuti. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah mengaruniakan anakmu Yesus Kristus untuk saya. Yesus Kristus sudah bangkit, sudah mati di kayu salib dan sudah bangkit. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menyucikan, membersihkan, menguduskan, menyembuhkan, dan membebaskan saya dari segala yang jahat. Ucapan ayo, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo teman-teman percaya. Kasih karunia. Saya percaya Tuhan atas kasih karunia-Mu dan Roh Kudus. Saya percaya Tuhan. Saya mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kau sudah mati di kayu salib Tuhan. Dan Kau sudah bangkit Tuhan Yesus Kristus. Kau sudah mengampuni dosa-dosa saya Tuhan. Saya kalaupun ada dosa yang saya belum mengaku, ampuni Tuhan dosa-dosa saya Tuhan. Ampuni Tuhan dosa-dosa saya Tuhan. Yang Tuhan, yang kami lakukan, yang kami tahu maupun tidak tahu ya Tuhan. Ampuni Tuhan. Yang tersembunyi Tuhan. Kau tahu semuanya itu. Ampuni. Dan Tuhan kami mau menerima Tuhan, kasih karunia, berkat seperti apa yang Kau berikan kepada Abraham. Roh Kudus-Mu Tuhan, yang memampukan dia Tuhan, melakukan hal-hal yang luar biasa. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapa di surga, kami percaya kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Roh Kudus-Mu Tuhan. Bahwa Tuhan Kau akan memampukan kami untuk melakukan semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Amin. 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 Teman-teman, saya mau baca sekali lagi. Saya baca ini yang janji Tuhan. Saya baca di Galatia 3. Saya baca, tolong dengar baik-baik. Firman Tuhan berkata, saya baca ya. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh pada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Waktu Abraham percaya, Tuhan menghitung kepada Tuhan. Tuhan menghitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Nanti bisa baca ya Galatia 3 ya. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan
Abraham yang beriman itu, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kita akan menjadi anak-anak, bukan hanya Abraham, tapi kita menjadi apa? Ahli waris Yesus Kristus, Allah Bapa di surga. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita menerima apa? Berkat Abraham. Itu apa? Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk berbuah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan, pengendalian diri. Kita apa? Bisa berkomunikasi dengan Tuhan dan bisa bersama manusia. Lebih-lebih apa? Ya, kita bisa. Bukan hanya teman-teman ingat, kalau kita sekarang bisa berkomunikasi dengan sahabat kita, kadang kita dengan istri ataupun anak-anak dan orang tua malah lebih jauh. Tapi Tuhan bisa merubah semua itu. Kita bukan hanya bisa berkomunikasi dengan sahabat kita aja, teman-teman, ataupun hamba Tuhan. Bukan, lebih dari itu. Berkomunikasi dengan Tuhan secara luar biasa. Apa? Doa yang berkuasa. Kita mendengar waktu seperti Abraham, kita merenungkan seperti Yesus Kristus. Tuhan mendengar doa-doa kita. Dan juga menghormati orang tua. Tuhan juga Tuhan memberikan kita komunikasi yang baik dengan istri, dengan adik, kakak, dan sahabat-sahabat kita. Luar biasa. Tuhan yang akan memampukan itu. Roh Kudusnya akan memampukan itu. Percaya kepada Yesus Kristus, firman-Nya dan Roh Kudus. Tuhan akan memampukan kita. Kasihlah Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati, roh, tubuh, jiwa kita. Dan kasihlah sesama manusia. Seperti mengasihi diri kita sendiri. FGB men, be strong in the Lord, and His banner over us is love. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Pak Lukman. Kita semua sangat diberkati dan perlengkapi dengan terang firman yang dibagikan maupun kesaksian hidup Pak Lukman bersama Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya. Pak Lukman, kalau brother semua ada yang mau bertanya, silakan atau menanggapi dari Pak Lukman. Silakan. Saya mau baca, saya mau kasih 2 ayat aja ya, saya baca lagi ya. Roma 5 ayat 5 dan 2 Korintus 3 ayat 17. Harapan yang seperti ini tidak akan mengecewakan kita, sebab hati kita sudah diisi oleh Tuhan dengan kasih-Nya. Tuhan melakukan itu dengan perantaran roh-Nya yang sudah diberikan kepada kita. Kalau kita ada Roh Kudus, karena kita percaya dan sungguh-sungguh percaya mengasihi Tuhan, mengasihi sama manusia, Tuhan itu akan memberikan apa? Roh Kudusnya untuk memampukan kita mengasihi sesama manusia. Tuhan yang memampukan kita. Dan yang kedua, 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Saya percaya Tuhan yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan amin. Amin, amin. Sambil menunggu nih, brothers, ini saya mau sampaikan apa yang saya dapat dari terang firman yang diberikan Pak Lukman dan juga kesaksiannya. Jadi iman yang bekerja sama dengan perbuatan ya. Jadi memang saya diingatkan lagi lebih dalam gitu ya. Jadi dalam berkomunikasi yang baik adalah ketika kita melakukannya, pertama memang kita sudah percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
iman bekerja sama dengan perbuatan yang bagaimana adalah perbuatan yang disertai buah-buah roh. Jadi ketika kita ngobrol dengan teman, dengan klien, dengan supplier, dengan istri, anak gitu ya, memang harus disertai dengan perbuatan kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih yang dipenuhi oleh kasih Kristus, dipenuhi oleh sukacita Kristus, dipenuhi oleh damai sejahtera Kristus, dipenuhi oleh kesabaran Kristus, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dengan pertolongan Roh Kudus memampukan saya dan kita semua untuk melakukannya. Jadi mengingatkan saya lagi, iya ya, komunikasi yang baik itu sebagaimana tema kita hari ini, malam ini adalah komunikasi yang disertai dengan ekspresi kasih Kristus. Tanpa itu kita tidak bisa menjadi kesaksian. Tanpa itu kita seperti iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan yang mengenai perbuatan kasih Kristus. Sebab Efesus 2 ayat 10 katakan bahwa kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan udah siapkan perbuatan baik dalam diri kita, tinggal kita ekspresikan aja. Perbuatan baik mana? Perbuatan baik kasih Kristus. Wow, luar biasa terang firman-Nya mengingatkan saya dan kita semua, membangkitkan kegairahan untuk kita merubah secara pikiran, perkataan, perbuatan kita, bahasa tubuh kita ya. Walaupun kita ketemu orang lain di lift atau di mana, mungkin nggak kenal tapi kita bersenyum saja, itu adalah bahasa tubuh kasih Kristus. Terima kasih Pak. Silakan brothers berbagi, kita saling diperlengkapi dan perlengkapi. Ya Pak Bram. Ya, nah Bro Nikolas. Bro Billy, silakan. Sedikit menambahkan aja dari Pak Lukman, saya setuju sekali. Karena segala relasi itu harus ada komunikasi. Itu paling penting dan didasari oleh kasih. Yaitu yang susah ya. Tapi kita mungkin percaya di luar kekristenan pun ada quotes yang ngomong, there is no relationship without a communication. Jadi nggak mungkin ada hubungan kalau nggak ada komunikasi. Tapi hari ini kita diingatkan lagi untuk berkomunikasi dengan kekasih, dengan dari Tuhan, love dari Tuhan. Cuman ya saya menambahkan itu aja. Saya setuju sekali diingatkan lagi. Terima kasih Pak Lukman. Benar Bro Billy. Kita kehilangan 3 minggu komunikasi dengan Bro Billy. Jadi kalau Bro Billy bisa hadir sekarang, ini luar biasa sukacitanya kita. Thank you Bro Billy. Silakan nih kalau enggak saya mungkin teman kita yang baru nih Pak Karta boleh kasih sesuatu Pak bagi kita atau menanggapi apa yang disampaikan Pak Lukman, Pak Karta. Atau Pak Agus, Pak, mau sampaikan satu Pak Agus? Ya, ini tadi apa yang disampaikan oleh Pak Lukman itu menjadi refleksi ya buat saya pribadi, karena memang komunikasi itu satu hal yang paling penting. Jadi kita kalau ke Tuhan itu kan komunikasinya vertikal, dari atas ke bawah dan sebaliknya. Dan yang tidak kalah penting adalah komunikasi horizontal juga. Kita sebagai keluarga Kristen, kalau saya pribadi menganggap bahwa keluarga Kristen itu adalah refleksi dari keluarga kudus, di mana keluarga kudus itu kan ada Joseph, ada Bunda Maria, dan juga ada Yesus sendiri, di mana setiap langkah kita, setiap cara bicara kita itu ya sebisa mungkin kita mengikuti apa teladan yang dari keluarga kudus tersebut. Dan memang
saya pribadi masih belajar terus ya, cara berkomunikasi yang baik dengan istri, dengan anak-anak, dan juga cara kita berkomunikasi dengan anak waktu semasa mereka kecil dan dengan sekarang ini mereka dewasa, itu juga sudah lain. Tapi itu semua menurut saya berproses, dan kita belajar terus bagaimana cara memahami. Begitu juga dengan istri, ya, dengan istri dengan bertambahnya usia perkawinan, ya kalau saya pribadi mungkin dengan istri itu sudah apa ya, bukan hanya sebatas suami istri, tapi juga sudah sebagai mungkin apa, sebagai sahabat kali, sahabat dalam satu jiwa. Menurut saya seperti itu. Itu yang bisa saya tanggapin ya, dan yang saya bisa nangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Lukman. Terima kasih Pak Lukman untuk pencerahannya pada malam ini. Terima kasih Pak Gus. Thanks berkatnya, sharingnya Pak. Silakan Bro David. Mau sampaikan sesuatu Pak, Bro? Saya Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Lukman. Mungkin saya kurang konsen menyo karena hari ini lagi mengenang mendiang teman kita Bro Daniel tadi. Saya juga dalam perjalanan. Tapi satu hal yang saya tahu dari Pak Lukman ini, Pak Lukman masih ingat saya, kita pelayanan bersama di chapter mana itu saya lupa. Dan saya tuh kalau dengar Pak Lukman khotbah tuh kayak renungan-renungan yang masuk di hati gitu kan. Aduh, gimana ngomongnya ya. Pokoknya Pak Lukman the best deh, makin dipakai Tuhan luar biasa. Dan tadi ayat-ayatnya firman-firman yang bangun juga tadi supaya kita untuk jangan kasih kesempatan iblis mengambil keuntungan gitu. Kita tuh harus berjaga-jaga sih, saya dapat seperti itu. Mungkin itu aja. Thank you Pak Lukman. Thank you Brother David. Thank you. Mungkin Bro Thomas berbagi, Bro, dalam ini kan bidang komunikasi nih Bro Thomas nih. Ini ada hubungan nih, komunikasi keluarga, dengan teman, komunitas, dengan klien, dengan pacar yang baru. Ya. Iya. Ya kalau saya mungkin lebih nanya ini sih, saya ini kan sekarang ini kan juga dalam bisnis kan ada kendala ya, jadi ada banyak tender yang saya ikutin gitu kan, tapi ternyata saya banyak juga tender yang akhirnya dicurangin gitu sama kompetitor yang punya relasi orang dalam gitu. Nah, mungkin aku tuh terlalu polos gitu ya, nggak main ini apa sih namanya, nggak main sikus, main dalam gitu ya, nggak main dekatan orang dalam, nggak main nyogok, nggak main apa gitu ya. Jadi aku selama ini tender benar-benar pure dari kualitas proposal, dari kualitas riset dan lain-lain gitu. Sehingga susah banget untuk bisa dealing gitu ya, project susah banget. Nah, kalau menurut Pak Lukman, apakah saya mesti belajar juga nih, bisa main dalam juga, bisa caranya gimana supaya bisa closing, bisa bagi komisi atau gimana ke orang dalam gitu. Nah itu kalau misalnya ada saran, kira-kira solusinya gimana? Karena kalau yang sekarang ini sangat merugikan sekali ya, ikut tender banyak banget yang kalah gara-gara seperti itu gitu. Solusinya gimana mungkin Pak Lukman bisa share? Pak Bram mau jawab atau saya jawab langsung? Puji Tuhan, Brother Thomas Joseph ya, a beautiful name. God love you, Jesus love you. Kalau kita percaya, sungguh-sungguh percaya, Tuhan akan kasih kita hal-hal yang baru gitu. Sejak
sebelum COVID dan COVID, waktu itu kita juga ada yang berapa, tapi puji Tuhan kita doa dulu sama partner-partner semua, kita selalu mulai dengan doa dan tutup dengan doa. Dan kalau ada masalah pun kita dengan cara Tuhan dan dalam kasih. Pernah kita berapa partners satu persatu pernah ada masalah gitu, tapi Tuhan melakukan kasih supaya bisa menyelesaikannya. Dan waktu kita berdoa, kita minta project, Tuhan kasih. Pertama kita bukan langsung, tapi proyek-proyek yang melalui pihak tiga gitu. Jadi kita tuh nggak harus kita nggak ikut tender, kita yang ikut tender orang lain gitu. Mereka menang dan mereka pilih bisa siapa aja dan Tuhan pilih kita gitu. Itu yang pertama, luar biasa, Tuhan sangat baik dan itu bukan 1, 2 kali, 3, 4 kali dan melalui itu mereka tuh memperkenalkan lagi kita. Jadi melalui pihak tiga ini. Jadi puji Tuhan sampai saat ini Tuhan kasih kita tuh proyek-proyek yang orang lain yang ikut tender dan kita berpartisipasi. Ada juga gini, ya selama ini sih kita belum ini Brother Thomas Joseph, tapi Tuhan menjawab doa kita. Itu aja yang saya bisa jawab tuh sekarang. Tuhan berkati. Thank you Pak Lukman. Saya boleh berbagi kesaksian juga untuk Brother Thomas. Waktu saya di advertising ya, jadi ketika saya menerapkan juga tidak mau main suap itu segala ya, memang ada risiko yang didapat, yaitu orderan turun drastis, tapi puji Tuhan, Tuhan kirim klien-klien yang nggak banyak, tapi klien yang berkualitas, yang setia gitu ya. Jadi ternyata waktu saya ngambil prinsip kebenaran gitu ya, pas tahun pertama saya melakukan kesalahan, tahun kedua saya bertobat. Jadi saya bilang di awal waktu presentasi, Pak, ini bagaimana sistemnya gitu kan, karena di kita harga kita udah standar, kalau Bapak suruh naikkan terus lebihnya itu diberikan Bapak, orang lain pun akan hal yang sama. Jadi akhirnya kualitas itu saya memberikan gambaran gitu, edukasi ke klien, kalau Bapak suruh saya lakukan, maka orang lain juga akan lakukan yang sama, dan sehingga akhirnya kualitasnya itu tidak akan terlihat yang lebih baik siapa gitu kan. Dan saya mengalami penurunan penghasilan karena kliennya jadi sangat berkurang. Dia bilang, oh iya enggak, kita enggak Pak. Tapi tahu-tahu kita nggak dapat aja gitu kan. Tapi ada suatu kali saya dapat klien, saya sampaikan gitu, oh Pak, kita benar-benar nih klien itu tulus. Enggak, kita nggak main begituan. Jadi kita terima ordernya dan kita lakukan seperti biasa. Suatu hari klien itu bilang sama saya, Pak Abram, itu ada anak saya kuliah di Bandung, kuliahnya sore, pagi sampai jam 4 nganggur, bisa bantu nggak cari kerjaan? Saya ingat adik saya punya sekolahan di Bandung, akademik, saya hubungi dan dia lagi cari asisten dosen. Dan anak dari klien ini pintar orangnya, dan saya referensikan, langsung diterima dan dapat penghasilan. Dan saya suka cita sekali klien saya juga. Jadi saya tidak menyuap, tapi saya membalas kebaikan dia dengan hal yang lain. Dan itu terjadi. Puji syukur pada Tuhan. Thomas Joseph, Brother Thomas Joseph, tetap ikut tender, jangan takut gitu. Pasti Tuhan kasih hal-hal yang baru. Amin. Gitu aja. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, dan dalam keadaan apapun mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Satu lagi kesaksian, tahun lalu kita punya penjualan itu ada turun, tapi puji Tuhan kita tuh keperluan kita tuh dicukupkan, itu aja. Kita mengucap syukur aja, puji Tuhan. Amin. Thank you tambahannya, Pak Lukman. Baik, ada satu lagi nih
Mungkin Bro Nicholas mau sampaikan sesuatu sebelum kita tutup di acara doa. Kayaknya Beniko lagi ke toilet, Beh. Oh iya, atau Bro Simon mau nanya sesuatu atau tanggapi? Kalau dari saya cukup, Beh. Cukup jelas. Dan sangat memberkati lah. Kalau dari Pak Lukman, sama seperti yang dibilang B. David tadi ya. Karena Pak Lukman ini punya apa namanya style sharing itu seperti sharing kepada keluarga. Jadi mendengarkannya pun kita sangat enjoy dan menangkap apa yang langsung dikatakan ke kita. Gitu sih, B. Dan kalau bisa B. Lukman jangan lengah-lengah sharing di BHI 12, BHI 1 dan BHI 2. Gitu sih, B. Guys memberkati. Kalau ketemu secara langsung B. Simon pas lagi doa, rasakan hadirat Tuhannya. Ternyata salah satu pendoa kita juga, Bro, dari regional Liga 3 pada Fulgusma, saya kurang paham gitu. Wah, keren lah pokoknya kalau ketemu. Ya, terakhir itu kita ketemu di mana, B? Saya lupa, B. Ada B. Billy juga, ada B. Niko di resto mana gitu ya. 2 tahun yang lalu kalau nggak salah tuh, B. Sama B. Lukman, lupa. Di Iya, restoran saya di juga GI sebelum itu. COVID ya. Resto mana, B? Di GI yang lantai 3 itu apa namanya ya, lupa. Yang di Itochu. dalam itu loh. Itochu, Bro Billy. Bukan, yang Bukan, di B. lantai 3, Pak Kopi Bram, yang di Batavia, dalam. Bro. Kopi Batavia, Bro. Bukan, B. Bukan. Gimana? Yang tempat acara Natalannya kita loh, yang dulu ada Pak Rudiap. Kalau nggak salah restoran Oh, Palalada. Palalada. Oh ya, Palalada mungkin ya. Di Palalada itu. B. Lukman mungkin Itu udah saya lupa yang dia. undang Pak Lukman tuh. Nah, Bro Bani nih silakan, Bro. Buka Kan dong nih, kamera B. Bani. Maaf Beniko nih, saya balik. lagi unstable internet juga, Pak. Maaf banget. Nggak apa, Bro Bani, kalau mau sampaikan sesuatu. Brebani Ya, belum intinya komunikasi memang penting ya. Saya juga sampai sekarang, seumur sekarang gini, saya masih belajar. Komunikasi saya masih belum lancar. Saya kadang-kadang suka misunderstanding sama pasangan, sama anak, dan juga sama klien-klien saya juga gitu. Jadi saya juga harus belajar. Tapi satu hal, saya dapat insight juga malam hari ini bahwa memang betul bahwa kita tuh memang minta petuntunan daripada Roh Kudus. Satu hal lagi bahwa kita pada saat komunikasi juga termasuk komunikasi kita sama Tuhan gitu. Kita membaca Alkitab, kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan, apapun itu seperti yang tadi kita punya masalah seperti B. Thomas yang mengalami kendala untuk merasa nggak pede untuk mengikuti tender, itu sebenarnya satu lagi kuncinya adalah kita memang harus minta pertolongan daripada Roh Kudus, komunikasi kita ke Tuhan, dan satu hal lagi insight daripada firman-firman Tuhan yang sudah disampaikan juga di Bible, dan juga malam hari ini yang sudah disampaikan oleh Pak Lukman sendiri gitu ya. Terima kasih banyak Pak Lukman untuk sharingnya pada malam hari ini. Saya merasa terberkati dan juga merasa diingatkan bahwa memang komunikasi itu sangat penting sekali gitu loh. Bagaimana kita harus meningkatkan komunikasi kita dengan sebaik mungkin, yaitu salah satunya relasi kita sama Tuhan. Bagaimana? Itu yang saya dapatkan Pak Bram. Terima kasih Pak Bram. Thanks Bro Bani tambahannya. Ya, saya juga diingatkan komunikasi itu penting ya. Oh ya, satu hal yang tadi nggak tahu saya diingatkan untuk Roh Kudus ya, untuk Bro Thomas, kalau saya belum berbagi Bro Thomas. Jadi apa yang saya lakukan dulu ya di advertising setiap pagi atau siang pas ada kesempatan ya, kalau saya selalu datang usahakan lebih awal. Saya mengajak staf karyawan saya untuk berdoa bersama, walaupun mereka ada sebagian besar ya, 40% itu bukan orang Kristen, tapi mereka mau berdoa bersama-sama karena saya sebagai pemimpin mengajak mereka berdoa menurut keyakinan masing-masing, tapi saya yang pimpin. Dan puji Tuhan ya, sepanjang hari ada damai sukacita, dan juga artinya pekerjaan nggak banyak ini ya, karena kita
menomorsatukan Tuhan ya. Nggak banyak hal-hal yang miskom membuat terjadi dengan klien, dengan supplier itu. Jadi hasil desainnya itu jarang yang salah penterjemahan, salah visualnya gitu ya. Jadi kayak ada apa yang saya sampaikan dari klien, pas orang visualnya menerjemahkan desain tersebut bisa klop gitu ya. Ada sukacita gitu ya. Saya susah bilanginnya. Jadi dicoba Bro Thomas ngajak timnya untuk bersama-sama. Bro Thomas yang pimpin karena Bro Thomas sebagai pemilik perusahaan untuk memimpin, entah di jam 12 siang waktu makan siang, pas makan bersama, berdoa bersama, atau pagi-pagi lebih awal, silakan dilakukan saja dulu. Nah, itu yang dari kesaksian yang saya alami gitu ya. Teman-teman, satu lagi, saya juga masih belajar. Puji Tuhan, saya masih belajar. Dan satu hal lagi, saling mendoakan. Doa orang benar, Tuhan dengar. Tuhan berkati. Yes. Terima kasih Pak Lukman. Saya harus leave dulu karena terima kasih Pak Lukman. Ada doa dengan persiapan untuk national gathering, jadi saya harus ikut. Ini kita sudah selesai nih Pak Lukman. Kita foto dulu kali ya sebelum Pak Lukman. Iya, kita foto bersama. Ya, boleh. Tuhan berkati. Ya, sebentar Pak Lukman, foto bersama. Ayo, semuanya buka kamera. Oke. 1, 2. Oke, sudah. Ya, kita ambil fotonya. Kita berdoa untuk Pak Lukman ya, brothers. Ayo, boleh Pak. Ya. Nanti doa penutup Brother Tony Pang ya, untuk Bro Thomas, dan ada yang lain kalau mau didoakan silakan. Kita belum Pak Lukman keluar, kita doakan dulu. Tuhan Allah Bapa, terima kasih Engkau sungguh amat baik. Engkau berkarya atas setiap kehidupan kami, dan kami mengucap syukur Engkau memberkati kami juga melalui terang firman-Mu yang Kau sampaikan melalui saudara kami, Pak Lukman. Bapak, terima kasih Engkau yang terus berkomunikasi dengan Pak Lukman, sehingga baik dalam keluarga, dalam komunitas, dalam pelayanan, semua terhubung oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Engkau bawa lebih dalam lagi untuk menjangkau apa yang menjadi kerinduan hatimu, apa yang menjadi hasrat kekalmu terjadi dalam kehidupan Pak Lukman. Untuk Pak Lukman juga Engkau pakai menjadi terang dan garam Kristus untuk menjaga banyak jiwa-jiwa yang mengalami kelesuan, kegentiran, keletihan, untuk mereka menerima kabar baik dari Engkau dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, terima kasih Engkau berkati segala pekerjaan Pak Lukman, maupun para partnernya, maupun klien dan supplier, kami berkati mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak. Dan itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu atas apapun yang Pak Lukman kerjakan bersama partner, mendatangkan kasih Kristus bagi banyak orang. Atas semua penjualan rumah, properti, solar panel, dan lain-lain, Engkau pakai sebagai sarana-Mu, Bapak, menjangkau banyak jiwa-jiwa. Sebab itulah yang menjadi visi misimu dalam setiap kehidupan kami, dan Engkau pakai lebih lagi juga dalam pelayanan, untuk Pak Lukman memiliki waktu yang lebih lagi dengan Engkau, untuk melayani dan menjangkau banyak jiwa-jiwa, bukan saja di Full Gospel, juga melalui online, menjangkau di luar Indonesia juga terjangkau dari sahabat yang lamanya, maupun dari orang-orang yang Kau taruh di hatinya, sebagaimana Kau pakai dari Pak Lukman sebagai pendoa syafaat-Mu juga. Bapak, urapan baru-Mu, darah Yesus yang berikan kekayaan kesehatan, umur panjang, dan kasih karunia untuk Pak Lukman, semua istri dan anak, semua partnernya mengalami kelimpahan, sukacita, dan juga umur panjang untuk melakukan hal-hal yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar yang Yesus lakukan, sebagaimana firman katakan. Terima kasih Bapak, ucap berkat dan melepaskan berkat atas sukacita yang besar yang Kau bagi melalui Pak Lukman, juga itu kembali kepada Pak Lukman, sebagaimana firman katakan, diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Pak Lukman yang telah membawa berkat-Mu atas kami, dan ia pun memperoleh berkat yang berlipat ganda. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah sepakat berdoa, mengucap syukur, dan menerimanya. Haleluya. Amin. Amin.
Amin. Berterima kasih. Kita doa. Menutup. Ya. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya pribadi berterima kasih Tuhan ada jiwa baru. Dan saya tahu Bu Ancok yang boleh hadir hari ini, dan saya juga boleh berbagi Tuhan kurang lebih percakapan saya yang saya dengan beliau, kesaksian yang luar biasa Tuhan bagi saya pribadi ya Tuhan, bahwa Tuhan menetapkan langkah orang-orang benar yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus juga untuk kehadiran Pak Lukman malam ini. Terima kasih untuk kehadiran semua brothers yang ada. Kami secara khusus saya ajak semua brothers yang ada untuk berdoa bagi saudara Thomas Joseph pada malam ini Tuhan. Dan satu hal saya berdoa dan saya ajak semua berdoa untuk Brother Thomas Joseph untuk percaya Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang saya ingat, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mampukan tidak hanya Brother Thomas Joseph, tetapi kami semua untuk mempercayai hal itu, yaitu melakukannya. Tidak hanya sekedar tahu, tapi melakukannya sebagaimana Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan untuk istirahat kami pada hari ini ya Tuhan Yesus Kristus. Mungkin juga ada yang baru beristirahat pada saat pergantian hari. Terima kasih kami boleh tidur pun kami diberkati secara luar biasa, dan kami boleh bangun tidur dan kami sepenuhnya sadar bahwa Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga sepenuhnya sadar bahwa kami Tuhan memiliki Engkau di dalam kami. Itu sebabnya Tuhan kami sadar bahwa kami memiliki kuasa yang tidak terbatas, dan kemampuan kami juga untuk menyalurkan kasih kuasa Tuhan kepada sesama kami sebagaimana Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ajak semua brothers yang ada pada malam hari ini untuk berdoa bersepakat. Amin. 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 Terima kasih Pak Lukman. Terima kasih Pak Lukman, makin besar, makin sukses, makin diberkati oleh Tuhan, semua teman-teman. Bagus, Pak Tony Pam, Pak Billy, Pak Bram, sukses dalam perjalanannya. Terus, Benny Kolas dan anaknya yang bola. Istrinya Benny Kolas, anaknya Bepinter, istrinya Pak Bram, anaknya juga semuanya Reno, keluarga semua dalam keadaan baik, sehat, makin besar, sukses, amin. Jalan. Ya. Jadi Prof.